Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba menjawab soal tentang torsi persegi panjang. Soalnya sebagai berikut. Pada persegi panjang berukuran 8 meter kali 6 meter, bekerja gaya-gaya F1 sampai F6 seperti tampak pada gambar. Jika diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 30 Newton, F3 sama dengan 15 Newton, F4 sama dengan 20 Newton, F5 sama dengan 25 Newton, F6 sama dengan 40 Newton, tentukan momen yang dihasilkan tiap gaya dan jumlah momen totalnya terhadap poros melalui titik O dan titik A. Berarti nanti kita akan menghitung momen gaya pada persegi panjang ini dengan tinjauan dua poros ya. Yang pertama porosnya di titik O dan yang kedua porosnya di titik A. Untuk menjawab soal ini ada beberapa langkah ya yang bisa kita tempuh. Yang pertama tentu saja kita diharuskan menguraikan komponen gaya beserta lengan-lengannya. Karena di sini ada 6 buah gaya, berarti nanti kita perlu uraikan lengan gaya sebanyak 6 buah juga. Yang nanti disesuaikan berdasarkan poros masing-masing. Setelah nanti kita uraikan gaya dan lengan gayanya, lalu kita hitung momen gaya masing-masing yang ditimbulkan oleh setiap gaya. Setelah itu kita akan hitung resultan momen gayanya dengan meninjau arah momen gaya yang dihasilkan oleh setiap gaya-gaya yang ada. Baik, langsung saja kita coba kerjakan ya. Di sini F1 arahnya ke atas. Nah, ini F1. Ini F1. Karena porosnya titik O, maka lengan gayanya adalah yang ini. Yang di sini. Berarti ini adalah R1. Berarti R1 ini panjangnya adalah 4 meter. Karena dari A ke B itu 8 meter. Sehingga kita bisa tuliskan tau 1 sama dengan F1 kali R1 karena sudah tegak lurus ya. Arah putarnya ini ke kanan, jadi ini kita buat positif. Sama dengan nilai F1 tadi adalah 10 Newton. Sama dengan 40 Newton meter. Nah, tau 2 itu diperoleh dari ini adalah F2. Ini karena F2 menuju poros ya, maka tau 2 itu sama dengan 0. Mengapa? Karena gaya yang mengarah ke poros itu tidak akan menimbulkan momen gaya ya.
sin theta sama dengan F2 nya tadi berapa? F2 nya itu 30 Newton. R nya itu ini setengah dari diagonal sisi ya, setengah dari panjang AC. Panjang AC itu 10 meter dikali sinus 0. Dari mana ini 10? Panjang AC itu adalah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat, sehingga ini 8 kuadrat tambah BC nya 6 kuadrat. Akar dari 36 akar 100 sama dengan 10 meter. Nah, jadi momen gaya 2, torka 2 sama dengan 0 ya, karena memang sudut yang dibentuk antara F2 dengan R2 ya, ini R2 dari sini kemari itu adalah 0, isi 0 ya. Nah, torka 3 itu dapat dari sini. Ini F3. Nah, komponen tegak lurusnya yang mana terhadap poros? Kalau ini kita tarik begini, maka komponen tegak lurusnya itu yang ini. Nah, ini tegak lurus. Jadi panjang ini R3 berarti kalau BC itu panjangnya 6 meter, berarti ini 3 meter. Karena O itu tepat di tengah ya. Titik berat daripada persegi panjang ini. Kita bisa tuliskan TO 3. Efek putarnya juga ke kanan ya. Nah, ini mutarnya kemarin. Yang F1 tadi mutarnya juga begini. Jadi ini positif. Kita pilih yang mutar ke kanan itu positif. F3 kali R3 sama dengan R3 tadi berapa Newton? 15 Newton ya. Oke, 15 kali 3 sama dengan 45 Newton meter. Sekarang F4 arahnya ke poros. Ini F4. Nah, karena arahnya ke poros berarti torka 4 itu juga 0 ya. Sama seperti torka 2. Gaya yang menuju poros itu tidak akan menimbulkan efek putar ya. Kemudian F5 ke atas ya, ini ke atas. Karena dia ke atas, maka efek putarnya nanti ke kiri, berlawanan dengan tau 1 dan tau 3. Jadi kita bisa ambil tau 5 sama dengan F5 kali R5. Kalau ini tarik ke atas, komponen tegak lurusnya yang mana? Ya, yang ini, dari sini kemari. Kalau panjang AB itu adalah 8, berarti ini 4 meter. Jadi R5 itu 4 meter. Karena ini F5 dengan R5 itu sudah tegak lurus ya. Sehingga ini sama dengan F5 besarnya berapa? 25 Newton ya. Kalau 25 kali R5 4, berarti 100 Newton meter. Ini tandanya negatif ya. Negatif. Kenapa negatif? Karena efek putarnya itu ke sebelah kiri, berlawanan dengan tau 1 dan tau 3. Nah, kalau tau 6 itu gaya F6 itu kemari. Ini F6. Berarti efek putarnya nanti ke kanan ya. Jadi kita pilih positif. Nah, sehingga
kita bisa tuliskan F6 kali R6. Kalau F6 nya arahnya dari D ke C, berarti lengan gayanya yang tegak lurus itu yang mana? Nah ini dari sini kemari. Kalau AD panjangnya 6, berarti separuhnya itu adalah 3 meter ya. Karena AD 6, maka separuhnya ini adalah 3 meter. Kenapa diambil separuh? Karena acuannya kan porosnya O. Berarti F6 tadi nilainya 40 Newton. Berarti 40 dikali dengan R6 3 ya, arahnya positif karena dia menyebabkan persegi panjang ini berputar ke kanan ya. Beda dengan momen gaya yang kelima. Berarti ini sama dengan 120 karena berarti kita bisa simpulkan ya bahwa momen gaya total itu adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4 tambah tau 5 tambah tau 6. Nilainya berapa? Tau 1 itu 40, tau 2 0, tau 3 45, tau 4 0, tau 5 min 100 ya. Sebelum tau 5 itu min 100, tau 6 itu adalah 120. Berarti totalnya 985 tambah 20 berarti 105 Newton meter dengan arah putar ke kanan ya, rotasi ke kanan, rotasi ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena hasilnya plus gitu. Nah ini adalah jawaban untuk yang pertama jika porosnya melalui titik O. Nah bagaimana kalau porosnya adalah titik A ya? Nah untuk poros yang melalui titik A, berarti setiap gaya yang melalui titik A itu tidak akan menimbulkan momen gaya atau momen gayanya 0. Nah, pada poros A ini ada dua buah gaya, yaitu F1 F2. Berarti momen gaya 1 dan momen gaya 2 itu pasti 0. Sehingga kita bisa tuliskan ya bahwa tau 1 sama dengan 0, tau 2 sama dengan 0. Kenapa? Karena gaya ini ditarik ya, dari titik A yang merupakan poros untuk soal yang kedua ini. Nah, berarti yang berkontribusi untuk menghasilkan momen gaya itu gaya yang lain. Cuman kalau kita perhatikan, ternyata F3 ini juga berarah menuju titik A sebagai poros, sehingga momen gaya yang ketiga pun itu akan sama dengan 0. Karena apa? Karena sekali lagi momen gaya itu tidak akan memberikan pengaruh pada rotasi. Artinya momen gayanya sama dengan 0 ketika gaya itu arahnya ke poros. Kenapa bisa 0? Karena sudut yang terbentuk antara gaya dengan lengannya itu 0, sehingga F3 kali R3 sin theta, tetanya itu 0, itu akhirnya membuat momen gayanya sama dengan 0. Berarti yang berkontribusi itu tinggal momen gaya 4, momen gaya 5, dan momen gaya 6. Nah, kita hitung dulu yang untuk momen gaya yang keempat. Momen gaya yang keempat itu arahnya menuju O. Ya ini F4. Sementara ini adalah poros, titik A itu adalah poros. Nah, berarti kita bisa hitung ya momen gayanya itu dengan cara F4 kali R4. Nah, masalahnya R4 itu ini tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus.
Jadi kita perlu uraikan komponen tegak lurus F4 dengan momen gayanya. Kita bisa mengambil R sebagai komponen yang diuraikan atau F sebagai komponen yang diuraikan. Kita tinggal pilih saja gitu. Nah, untuk kasus ini kita ambil R4 ini tetap nilainya 8 ya, nilainya 8 meter. Tinggal kita ambil komponen tegak lurus dengan gaya dengan F4 itu adalah yang komponen tegak ini ya, komponen tegak ini. Nah, ini. Jadi ini adalah kalau misalnya kita jadikan ini sebagai sudut theta ya, maka ketika BD ini adalah sisi miring segitiga BCD, maka yang tegak lurus ini adalah F4 cos theta ya. Jadi ini adalah F4 cosinus theta. Nah, berarti persamaan momen gaya kita bisa kita tuliskan menjadi F4 cos theta kali R4. Kenapa harus begitu? Karena sebelumnya F4 dengan R4 ini belum tegak lurus ya. Kita kan tahu bahwa momen gaya itu adalah besaran vektor yang diperoleh dari F cross R. Jadi supaya dia bisa maksimum, ini harus sama dengan F R sin theta, dimana theta itu adalah sudut antara F dengan R. Nah, makanya yang kita ambil itu komponen tegak lurusnya. Komponen tegak lurus terhadap F itulah, terhadap F dan R itulah yang membuat momen gaya menjadi lebih maksimal gitu, maksimum. Nah, pertanyaannya cos theta itu berapa gitu. Untuk mendapatkan nilai cos theta, kita bisa ambil segitiga bantu ya. Segitiga bantunya adalah BCD gitu. Jadi kalau kita tulis di sini segitiga bantunya, ini siku-siku, ini C, ini B, ini sudut D. Kita tahu ini panjangnya 8, di sini panjangnya 6. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, sisi miringnya ini adalah 10 meter ya. Jadi kalau kita buat di sini adalah sudut theta, berarti cosinus theta itu adalah sisi sampingnya dibagi sisi miring, yaitu 6/10 ya. Jadi kalau kita sederhanakan ini menjadi 3/5. Nah, sehingga kita bisa hitung momen gaya 4 itu adalah F4. Nilai F4 tadi berapa ya? Nilai F4 itu adalah 20 Newton ya, 20 Newton. Kita bisa tuliskan 20 kali cosinus theta-nya 3/5, R4 nya 8, sehingga kita bisa hitung 20 bagi 5 itu 4 kali 3 itu 12 kali 8 itu adalah 96 Newton meter. Arahnya kemana? Tentu arahnya ke kiri ya, karena dia arahnya kan ke atas porosnya A, berarti muternya kemari. Nah, karena dia ke kiri, kita kasih min. Oke. Kemudian torka 5 ya. Torka 5 itu kebetulan ini sudah tegak lurus ya dengan gayanya. F5 itu ke arahnya BC, berarti tegak lurusnya adalah BA. Kita tinggal tuliskan arah putarnya ini juga ke kiri ya. Nah, jadi dia negatif torka 5. Jadi ini negatif F5 kali R5. F5 tadi nilainya 25 Newton ya. 25 Newton. Kita kali dengan lengannya panjang AB yaitu 8 meter. Nah, berarti ini sama dengan negatif 200 ya. 200 Newton meter. Oke, kemudian yang terakhir torka 6.
Torque 6 ini arah putarnya ke kanan ya, jadi kita buat nilainya positif. Ini juga sudah tegak lurus dengan lengannya yang tegak lurus itu adalah panjang AD, sehingga ini F6 kali R6 nya ya, 6 meter. Ini F6 nya tadi berapa newton ya? F6 nya 40 newton. 40 newton. Berarti ini sama dengan positif 40 kali R6 nya 6, berarti sama dengan 240 newton meter. Jadi kesimpulannya momen gaya totalnya itu adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4 tambah tau 5 tambah tau 6. Ya, nilainya berapa? Tau 1 itu 0, tau 2 0, tau 3 juga 0, tau 4 min 96, tau 5 itu min 200, tau 6 itu 240. Berarti ini sama dengan 56 ya, min 56 Newton meter. Arahnya kemana? Arahnya rotasi ke kiri ya, rotasi kiri karena nilainya negatif. Ya, saya kira demikian jawabannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.